Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Gereja Betani Mojo Wates Rejo. Salam sejahtera dan salam sukacita di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami dalam ibadah online saat ini. Dan sebelum kita memulai ibadah online saat ini, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ingat kerinduan kami ya Bapa, untuk kami boleh ya Bapa selalu menyenangkan hati-Mu, selalu merenungkan firman-Mu ya Bapa, pagi, siang, dan malam ya Bapa. Haleluya Yesus. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Halo semuanya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetap bersuka cita dimanapun kita semua berada, sebab kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, kita tidak bisa beribadah bersama. Apalagi hari ini adalah hari Natal yang kita tunggu-tunggu, yang kita rayakan biasanya bersama-sama. Tapi kali ini Natal kita berbeda. Tapi kita tetap percaya Natal adalah memperingati bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Yesus datang untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun saat ini pandemi yang membuat kita tidak dapat berkumpul bersama, kita tidak mau kehilangan makna Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sharing bersama kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk semuanya Bapak Ibu membuka di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai yang ke-11. Yesaya 46 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Yesaya 46 ayat 9 sampai yang ke-11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakan, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang telah kita baca pada hari ini berhubungan dengan tema firman Tuhan yang saya bawakan, yaitu tentang kedaulatan Tuhan. Di sini kita membaca khususnya di ayat yang ke-9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak zaman purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Di sini saya ingin membahas kepada Bapak Ibu Saudara ada tentang kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali di bumi. Di bumi dan juga di langit, Tuhanlah yang memegang kendalinya. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini dan Tuhanlah yang mengendalikannya. Demikianlah juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai manusia yang juga adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja. Tuhan tidak pernah memerlukan persetujuan kita apakah kita setuju. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu tanpa persetujuan kita. Untuk melakukan segala sesuatu, bahkan Tuhan mampu mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan bahkan juga mampu, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, bagaimana Tuhan mampu membelah Laut Merah, bahkan tanahnya menjadi kering sehingga orang-orang Israel bisa melewati Laut Merah, sehingga mereka bisa lolos dari kejaran orang-orang Mesir, orang-orang suruhan Fir'aun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan hanya membelah Laut Merah dan kondisinya pada saat itu masih basah dan berlumpur, hal itu akan membuat kesulitan bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Merah. Di sini kita melihat bagaimana kedaulatan Tuhan, bagaimana Tuhan berkuasa. Dia memikirkan hal-hal yang kecil. Tuhan tidak hanya membelah Laut Merah, tapi Dia juga mengeringkan tanah Laut Merah itu. Dan juga kita jika melihat dari kisah-kisah perjanjian lama, Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan manusia. Tuhan juga mampu membuat burung gagak menjadi sarana untuk mengantarkan roti dan juga daging untuk Nabi Elia. Jika kita baca di dalam Yosua 10 ayat 12 sampai yang ke-14, kita buka bersama-sama di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai yang ke-14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau
bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jika kita baca di ayat ini sungguh sangat mengherankan, atau kenapa bisa Yosua berdoa seperti ini? Yosua minta, di sini kita baca Yosua minta matahari berhenti dan bulan berhenti di tempat ini, di tempat ini. Sungguh sangat aneh gitu. Kalau secara jujur saya membaca kitab ini, ayat ini aneh sekali. Yosua mintanya itu supaya matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas Ayalon. Kenapa Yosua minta seperti ini? Yang di sini saya mau lihat dari sudut pandang ini adalah Yosua tahu, Yosua kenal kepada siapa dia berdoa. Yosua tahu, Yosua kenal kepada siapa ia minta. Dia mengenal Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Dia mengenal Tuhan yang berdaulat atas bangsa Israel pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Natal tahun ini kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan di Alkitab tertulis sendiri bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat, melainkan merancangkan damai sejahtera untuk seluruh kehidupan kita. Namun seringkali kita memakai mata kita yang kecil ini untuk melihat setiap rancangan Tuhan yang besar. Marilah kita belajar memiliki iman yang besar seperti Yosua, yang mungkin kalau kita melihat tidak mungkin kita berkata matahari untuk berhenti, bulan untuk berhenti. Jika kita diberikan kesempatan untuk bertanya dengan Yosua, Yosua, kenapa kamu berdoa seperti itu? Yang saya pikirkan Yosua mungkin akan menjawab, saya cuma minta, dikabulkan atau tidak itu urusan Tuhan. Yang penting saya sudah mencoba. Yang penting saya pernah meminta. Jika dikabulkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, keadaan yang ada di rumah. Tapi percayalah bahwa dalam kondisi sulit, keadaan pandemi yang terjadi saat ini, Tuhan turut berdaulat, Tuhan turut bekerja atas setiap kehidupan kita. Yang diajarkan dari Yosua yang telah kita baca ini adalah bahwa kita tidak pernah berhenti untuk berdoa. Kita tidak boleh berhenti untuk berdoa. Sekalipun terkadang doa kita aneh. Yang kita lihat tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, sepertinya doa Yosua ini aneh. Tapi kalau kita pikirkan, yang penting kita sudah berdoa. Untuk urusan Tuhan jawab atau tidak, yang penting kita sudah pernah melakukan. Tuhan mendengar atau tidak, itu semua kembali ke daulatan Tuhan. Jika kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 37 dan 38, di situ kita melihat kisah bagaimana Maria diberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, yang akan lahir sebagai juru selamat. Di situ kita melihat di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, di sini Tuhan menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Dan di sini Tuhan menunggu bagaimana respon manusia kepada Tuhan. Apakah manusia percaya atas setiap kedaulatan dan rancangan Tuhan atas hidupnya, atau memilih untuk tidak percaya atas kedaulatan Tuhan. Pada saat itu Maria bisa saja tidak percaya atas malaikat yang mendatanginya dan berkata bahwa Maria hamil, padahal dia belum bersetubuh dengan siapa-siapa. Di situ Maria bisa memilih percaya atau tidak. Tapi ketika di situ tertulis sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kemudian kata Maria berkata di ayat yang 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara,
Maria meresponi kehendak Tuhan. Maria meresponi kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Mari kita merefleksikan, mari kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Apakah hari ini kita sudah meresponi setiap kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita? Apakah hari ini kita sudah meresponi setiap rancangan Tuhan atas kehidupan kita? Mungkin di tahun 2020 ini banyak hal-hal yang kelihatannya sangat sulit kita hadapi di tahun 2020 ini. Kita melihat kenapa rancangan Tuhan terhadap kehidupan saya seperti ini, sampai kapan saya harus mengalami seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu bekerja di belakang kehidupan kita. Dia sedang mengukir hal-hal yang indah di belakang kehidupan kita. Dia sedang merancangkan hal-hal yang besar untuk kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang merancangkan hal yang indah dalam kehidupan kita. Mungkin hal itu tidak terjadi hari ini, mungkin hal itu tidak terjadi sekarang, tapi di sini kita belajar untuk mempercayai bagaimana kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada, itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah setiap waktu dan kesempatan yang ada ini untuk mempercayai setiap kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Jika Maria merespon kedaulatan Tuhan, merespon rencana Tuhan atas hidupnya, mari kita juga merespon kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, bahkan esok, bahkan tahun depan 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita meresponi setiap harinya kedaulatan Tuhan adalah hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Natal hari ini saya ingin membagikan bahwa Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan untuk Tuhan kerjakan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita benar-benar inginkan agar Tuhan melaksanakan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam tindakan, yaitu dalam kita setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan. Mungkin walaupun kita hari ini tidak bisa beribadah bersama, kita tetap bisa membangun persekutuan intim dengan Tuhan dimanapun saja kita berada. Kita bisa berdoa, membaca Alkitab, bersekutu, berdoa bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, sekalipun doa kita hari ini belum dijawab, sekalipun apa yang kita inginkan belum dijawab oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tetap berkuasa atas setiap kehidupan kita, dan Tuhan tetap merancangkan hal yang baik atas setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tetap pegang terus janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan di tahun yang ke-2021 nanti yang akan kita hadapi pastinya. Mari kita tetap teguh, pegang, percaya janji-janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita, bahwa Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Biarlah sharing yang dapat saya sampaikan hari ini mungkin tidak banyak, tapi percayalah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita, dan Tuhan selalu merancangkan hal yang baik atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari minggu ini dengan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya di Persada Nusantara Indonesia ini, supaya Tuhan melawat Indonesia sehingga terciptalah kedamaian, keamanan, ketentraman bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya gereja-gereja hamba Tuhan yang ada di seluruh kawasan Nusantara Indonesia ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang oleh pertolongan Roh Kudus telah memimpin ibadah raya ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kini tiba saatnya kami mohonkan belas kasihan, pengampunan dan berkat. Melalui doa dan permohonan ini, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kepala jemaat, Engkau lawat Indonesia kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini Tuhan, dengan kedamaian, keamanan, ketenteraman, kebahagiaan. Mulai dari pemimpin pusat sampai desa-desa, RT, RW. Dengan berkat pertolongan Tuhan kami akan melihat keajaiban, mujizat dinyatakan di negeri ini. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh persada Nusantara Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para majelis, para penetua gereja di seluruh Indonesia ini. Para jemaat yang ada di negara ini Tuhan. Berilah kepada mereka ketabahan, berilah kepada mereka kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi masalah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini Tuhan. Kami berdoa mohon kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus, setiap perancangan jahat dari segala arah dan segala bentuk apapun, kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak dalam nama Yesus. Roh-roh terorisme, roh-roh pemberontakan, pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, khususnya pemerintahan Indonesia yang ada ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, roh terorisme, roh pemberontakan, roh pengkhianatan, kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak dalam nama Yesus. Kami percaya dengan kekuatan kuasa Bapa, Putra, Kudus yang bekerja pada saat ini, kami melihat Indonesia penuh dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang Tuhan yang ada bergabung dalam ibadah raya pagi minggu ini. Engkau berkati saudara-saudara kami yang ada di Menturus, yang ada di Kepulauan, yang ada di Ngares, yang ada di Bandung, Balonrejo, Balongaling, Bapa, Padan Kerajaan Ranurjo, Tuhan Yesus Kristus. Usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang masih di bangku sekolah Tuhan, Kau berikan kecerdasan, kepandaian, supaya mereka boleh belajar dengan baik-baik dan mereka boleh mendapatkan kecerdasan daripada Tuhan Yesus Kristus. Segala usaha berkati mereka, segala pekerjaan Kau berkati mereka. Yang masih belum bekerja Tuhan bukakan pekerjaan, yang masih belum mendapatkan teman hidup Tuhan bukakan bagi mereka teman hidup, supaya mereka boleh menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan kita dan kita akan tinggalkan tempat ini. Kita akan berpisah dalam ibadah ini. Ialah anugerah kasih karunia dari Bapa kita di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ada memberkati kita, ada menyertai kita semua, mulai dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. We